kita akan belajar tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nah, yang pertama, kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara Asia Tenggara. Ada yang tahu ASEAN? Enggak ya? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi atau perhimpunan yang anggotanya adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, awalnya ASEAN itu terdiri dari 5 anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Namun pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN yang disusul oleh negara lain, yaitu Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Cut lah. Yang selanjutnya, yang B, membandingkan kenampakan alam Indonesia dengan kenampakan alam negara-negara lain di Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 20 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas-batas wilayahnya utara Asia Tenggara dan Samudra Pasifik, selatan Samudra Hindu, timur Samudra Pasifik, dan sedangkan barat Samudra Hindu dan Teluk Belang. C. Membandingkan keadaan sosial negara Indonesia dengan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu gunung yang tertingginya ialah Gunung Pagon. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di negara itu. Brunei Darussalam suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Kepala negara Brunei Darussalam adalah sultan dan kepala pemerintahannya juga sultan. Sebagian besar adalah penduduknya orang Melayu. Di negara Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak karena terkenal makmur. Di sana juga mayoritasnya agamanya Islam. Yang kedua, Malaysia. Ada yang tahu ibu kota Malaysia? Kuala Lumpur. Iya, ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Penduduk aslinya Melayu, bahasa resminya Malaysia Melayu, agama mayoritasnya Islam. Mata pencarian penduduk Malaysia itu pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan menghasilkan biji timah. Biji timah ini terbesar di dunia. Yang ketiga, Singapura. Ada yang tahu ibu kota Singapura? Ibu kota Singapura itu kepala negaranya Singapura adalah presiden, sama kayak Indonesia. Bahasa resmi Singapura bahasa Inggris. Singapura ini mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang olahan minyak. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Yang keempat ada Thailand. Thailand itu negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand ini yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Nah, agama Thailand adalah agama Buddha. Mata pencariannya Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan. Thailand ini penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Thailand ini dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Yang keempat, Filipina. Filipina adalah ibu kota Manila. Kepala negara Filipina itu presiden, sama kayak Indonesia. Sebagian besar penduduk Filipina menganut agama Katolik.
Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Yang keenam, Vietnam. Negara berbentuk republik sosialis, kepala negaranya adalah presiden seperti Indonesia juga. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan bahan pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, dan fosfat penguas. 7. Kamboja. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor pertanian. 8. Myanmar. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sama seperti Indonesia. Sedangkan kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Laos merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Rakyatnya hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Laos. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Yang ke-10, Timor Leste. Timor Leste atau Timor Leste merupakan negara republik yang belum lama ini merdeka. Negara ini melepas diri dari Republik Indonesia pada tahun 1999. Penduduk Timor Leste sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Portugal. Sebagian besar penduduk Timor Leste beragama Katolik. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.